Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julaiha dengan NIM 0501235554. Saya dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ Serang. Saya di sini akan mengerjakan sebuah tugas satu praktikum dari pemrograman berbasis desktop, yang dimana soalnya adalah Anda diminta untuk membuat sebuah program Java mengenai aplikasi sederhana di sebuah restoran makanan. Aplikasi tersebut memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, input menu restoran, di mana di dalamnya itu harus terdapat ada menu harga, menu makanan, maksudnya bukan menu harga ya, kayak menu makanan dan minuman serta harganya. Terus pemesanan, program harus memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan dan minuman berdasarkan daftar menu yang ditampilkan sebelumnya. Maksimal 4 menu ya teman-teman. Contohnya di sini ada nasi padang 2. Kita belinya nasi padang dengan jumlah 2. Menghitung total biaya. Soal ketiga itu menghitung total biaya. Program harus dapat menghitung total biaya pesanan berdasarkan item menu yang dipilih dan jumlahnya. Total biaya keseluruhan pesanan ditambahkan dengan biaya pajak 10% dari total biaya keseluruhan dan biaya pelayanan sebesar 20.000. Selain itu, restoran ini juga menerapkan diskon atau penawaran khusus. Diskon 10% jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 100.000. Jadi kalau kita belanja lebih dari 100.000 atau kita belanjanya 100.000, maka kita akan mendapatkan diskon sebesar 10%. Penawaran beli satu gratis satu untuk salah satu kategori minuman jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 50.000. Tugas keempatnya itu mencetak struk pesanan. Program harus dapat mencetak struk pesanan yang mencantumkan item menu yang dipesan, jumlahnya, harga per item, total harga per item, total biaya pemesanan, informasi pajak dan biaya pelayanan. Jika ada diskon dan harga setelah diskon penawaran, tampilkan informasi ke dalam struk pembayaran. Oke. Jadi kita lanjut saja. Sini aku pakai Viscode ya teman-teman. Oke, di sini kita lanjut aja. Ada namanya kelas menu ya. Di sini saya membuat kelas bernama menu. Jadi nama kelasnya itu menu ya. Aku kasih nama kelasnya itu menu, yang berguna untuk mempresentasikan setiap item menu restoran sesuai dengan tugas ya. Di sini kelas aku ini mempunyai beberapa atribut, yaitu nama. Di sini ada atribut nama, atribut harga, dan juga kategori. Nama, untuk apa sih nama ini? Jadi atribut nama ini untuk menyimpan nama menu yang akan kita buat ya teman-teman. Dan harga ya untuk menyimpan harga per item. Harga per itemnya itu dari menu yang kita buat. Harganya ya sesuai menu. Kategori. Kalau kategori ini untuk menyimpan jenisnya. Kayak apakah ini tuh jenisnya kategorinya ke makanan atau ke minuman. Masa kalau kita tidak menggunakan ini, masa kita buat es teh manis masuknya tiba-tiba ke jenisnya makanan, kan tidak mungkin ya. Es teh manis kan minuman. Tapi lebih manisan lagi aku. Lalu di sini kita lanjut ke tugas 1. Nah, sini ya kayak seperti biasanya praktek sebelumnya juga kita pasti ada menemukan ini kan, public static void main string scanner input. Scanner ini tuh buat apa sih? Ini tuh merupakan program utama tempat semua proses dijalankan. Jadi di sini juga dibuat objek scanner untuk membaca input keyboard. Nah, di sini kita buatlah data menu kita. Data menunya itu apa aja? Menu makanan, sesuai yang aku bilang ya di atas, kayak buat kategori makanan atau minuman. Sini ada makanan, ada apa aja sih makanannya? Tentunya ada ayam goreng, karena aku suka banget ayam goreng seperti Upin Ipin. Jadi aku tulis di sini ayam goreng, terus ada ayam bakar, ada ayam sayur, sate ayam. Jadi semuanya ayam, karena aku sukanya ayam, bukan suka ayam. Ayam goreng harganya 25.000. Ini kategorinya apa sih? Nah, di sini nama sesuai yang aku buat di atas ya, kan ada nama, ada harga dan juga ada kategori. Nama aku namanya ayam goreng, harganya 25.000. Kategorinya apa? Makanan. Menu kedua ayam, harganya 30, makanan. Ayam sayur harganya 20.000, kategorinya makanan dan sate. Nah, yang kedua di sini aku ada main menu, yaitu untuk kategori minuman, yang dimana es teh yang lagi viral sekarang ya, es teh. Harganya 8.000, mahal. Kategorinya minuman. Terus ada es jeruk, harganya 10.000. Kategorinya minuman. Terus ada kopi susu dengan harga 12.000. Ini kategorinya minuman ya. Nah, di sini itu setelah itu saya membuat array untuk menyimpan daftar menu makanan dan minuman. Di sini saya masing-masing 4 item menu sesuai ketentuan soal ya teman-teman. Jadi kan harus 4 item menunya, nggak boleh lebih, sesuai soal. Dengan array ini kita bisa dengan mudah mengelompokkan dan menampilkan menu ke pelanggan. Jadi dengan array ini kita kayak mudah buat mengelompokkan menu-menu ke pelanggan. Jadi array itu sangat membantu ya teman-teman. Nah, sedangkan ini, di sini kita ada namanya tampilan menu. Ini ada sistem out print line. Ada daftar menu restoran, menu makanan, menu minuman. Nah, ini tuh gunanya untuk apa sih yang ini? Ini teman-teman, gunanya untuk apa? Ini tuh berguna untuk menampilkan daftar menu ke layar. Pengguna bisa melihat nama makanan, minuman, dan harga sebelum memesan. Jadi kayak kalau kita pesen di restoran tuh kan, sebelum kita memesan kita kayak dikasih lihat dulu kan, nih ada menu-menunya ini aja dengan harga seperti ini. Nah, setelah kita tertarik pasti kita memesankan ke kasir, Pak saya maunya ini aja, dengan pesanan sesuai hati nurani. Aku buat ini sesuai instruksi tugas Pak dosen ya semuanya. Terus di sini juga ada aku membuat petunjuk pemesanan. Nah,
bagian ini tuh akan menampilkan instruksi pemesanan supaya pengguna tahu format input yang benar. Contohnya kayak gini di sini nih. Aku tuh pesannya, contohnya aku pesan nasi goreng. Ini sesuai contoh ya, sesuai contoh yang diberikan dosen. Contohnya aku beli nasi gorengnya dengan jumlah 2. Terus di sini aku kasih keterangan, tekan enter jika tidak ingin menambah pemesanan. Ini mah kalau kita nggak mau pesan lagi, kita tekan aja enternya. Oke. Nah, setelah itu di sini kita ada yang namanya nih, ini namanya deklarasi array pesanan ya teman-teman. Jadi di sini ada nih, string nama pemesan, new string, int jumlah pesanan sama dengan new integer, for double harga pesanan sama dengan new double integer, jumlah menu yang dipesan sama dengan berapa. Tergantung ya kita pesannya tuh berapa jumlahnya. Jadi di sini aku akan menjelaskan sedikit di mana di sini ada namanya nama pesanan. Jadi nama menu yang kita pesan tuh apa, nama jenis makanan atau minumannya gitu kan. Terus di sini ada jumlah pesanan. Kita berapa mesannya? Apakah kita hanya beli 1, 2 atau 3? Bahkan 100 porsi pun nggak apa kalau memang kita sanggup. Terus di sini ada yang namanya harga pesanan. Harganya berapa kan? Jumlah menu yang dipesannya berapa? Tergantung kan? Jumlah yang kita pesan itu berapa tergantung. Selanjutnya di sini ada input pesanan. Jadi sesuai dengan instruksi tugas, kita meminta tidak menggunakan struktur ya teman-teman, struktur pengulangan. Jadi seperti ini. Maka input pesanan dilakukan secara manual untuk 4 kali pemanggilan metode input pesanan, karena kan tidak boleh menggunakan struktur pengulangan. Jadi kita secara manual. Nih 1, 2, 3, 4. Jadi tidak boleh memakai struktur pengulangan. Nah, di sini selanjutnya yaitu saya membuat hitung total di sini. Gimana sih cara menghitung total harganya? Jadi di bagian ini ya teman-teman, kita tuh menghitung total harga pesanan dengan cara mengalihkan harga per item dengan jumlah pesanan. Contohnya kayak kita pesannya 1 dikali harga per 1 item. Kita pesannya 1 dikali harganya 1. Kayak contohnya 20.000, ya udah 1 dikali 20.000 sama dengan berapa? Tapi kalau kita pesannya 2, ya udah 2 dikali 20.000 berapa hasilnya? Seperti itu. Sini ada nih, harga pesanan. Double total harganya berapa sama dengan berapa? Banyaknya berapa nih? Kan kita dimulai dari kosong ya teman-teman. Jadi di sini bisa diisi 2, 3, 4, 5. Harga pesanan, total harga sama dengan harga pesanan dikali jumlah pesanan. Jadi total harga sama dengan harga pesanan dikali jumlah pesanan. Ini tuh jika pengguna tidak menginput apapun, maka program berhenti dengan pesanan terima kasih. Jadi kalau kita nggak menginput apapun, maka ya akan muncul tidak ada pesanan terima kasih. Seperti itu teman-teman ya. Nah, hal ini untuk menghitung pajak sesuai dengan perintah dosen ya. Dimana pajak 10% dari total harga pesanan. Pajak itu dihitung dari total harga pesanan. Jadi total harga pesanan yang kita pesan dikali 10%. Di sini kita mempunyai tax service-nya itu tetap ya, ini tax service tetapnya itu Rp20.000. Jadi nilai akhir dijumlahkan dari ketiganya, teman-teman. Oke. Nah, di sini jangan lupa restoran kita tuh punya ketentuan di mana ada diskon dan ada promo, teman-teman. Jadi kalian tidak akan rugi belanja di restoran kita. Dimana di sini ada double diskon sama dengan kosong, ada promo. Total harga sama dengan, jika kayak diskonnya itu, jika kita belanja lebih dari 100.000 atau kita belanja 100.000, maka kita akan mendapatkan diskon sebesar 10%, kayak 0,10% ya kita dapat diskonnya. Ya diskonnya berapa? Kalau kita belanjanya 10.000, ya kita dapat diskon 10%, lumayan kan? Nggak dapat kalau 10.000, maaf. Kalau kita belanja 100.000, kita dapat diskon 10%. 10.000 potongan kan, lumayan. Jadi, tapi kalau kita belanjanya kurang dari 50.000, maka dari 100.000, maka kita tidak akan mendapatkan diskon. Kalau seperti ini, nah, kalau ini jika total pesanan kita lebih dari 50.000, maka kita akan mendapatkan bonus minuman 1 gratis. Lumayan banget kan? Kita belanja lebih dari 50.000, kita dapat minuman gratis. Tapi kalau kita udah mau belanjanya lebih dari 50.000, kayak 100.000 udah mau dapat es teh, terus kita dapat diskon lagi, lumayan banget 10%. Nah, sesuai dengan tugas. Di sini juga ada namanya, kita ditugaskan untuk bagaimana cetak struk pembayaran penampilannya ya. Jadi nih, di sini tuh kita akan menampilkan cetak struk pembayaran. Nah, jadi di sini tuh akan menampilkan struk lengkap berisi semua rincian pesanan. Akan ada berisi kayak nama dan jumlah pesanan, total harga, pajak, tax service-nya, terus diskon dan promo. Tapi itu jika berlaku ya teman-teman. And then total akhir yang harus dibayar. Serta restoran kami itu tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih. Nah, di sini ada nama pesanan tuh apa nama pesanannya? Jumlah pesanannya berapa? Contohnya di sini ayam bakar, jumlah pesanannya 10. Harga pesanan berapa? Pesanan. Oke, setelah itu di sini akan ditutup dengan input class. Nah, this is input class. Struk ya. Sini ada total pesanan.
total pesanannya berapa, plus total harga, terus pajaknya 10% plus pajak. Servisnya, tax service-nya itu kita punya tax service tetap yaitu 20.000 ya teman-teman. Input clause ini berguna untuk penutup objek scanner agar sumber daya tidak bocor setelah program selesai. Jadi kayak ini di close gitu, sudah selesai programnya untuk menutup struk ini ya teman-teman. Di sini metode input pesanan, kan kita kan tidak boleh menggunakan perulangan ya, jadi kayak ini tanpa perulangan ya teman-teman, seperti ini. Penjelasannya apa sih? Kayak metode ini digunakan untuk memproses input dari pengguna. Pengguna memasukkan format seperti nama menunya apa. Mohon maaf tadi aku yang pertama tuh aku apa namanya kelewatan sampai ke bawah, jelasinnya langsung ke sini. Di sini kayak nama menunya sama dengan jumlah berapa. Terus jika format salah satu nama tidak ditemukan, maka tampilan pesanan kita tuh ada peringatan kayak kalau benar datanya disimpan ke array pesanan dan mengembalikan nilai 1 sebagai tanda ada pesanan. Kalau tidak ada pesanan ya kosong. Nah, di sini kita metode cari harga menu ya teman-teman. Nama pesanan nomor 1 sama dengan nama, jumlah pesanan nomor 1 sama dengan jumlah, harga pesanan sama dengan harga. Untuk metode cari harga menu. Ini ada cari harga menu, makanan, dan menu, terus juga ada minuman. Menu itu apa? Minuman, makanan, dan yang lainnya. Nama, harga, equals in Knorr cash, nama, harga. Apa sih? Jadi ini tuh untuk mencari harga berdasarkan nama. Mencari harga menu berdasarkan nama. Kayak namanya apa? Ayam bakar, harganya berapa? 20.000 atau 30.000 kan. Jadi kita akan menemukan harga menunya berdasarkan nama. Jadi kayak caranya tuh dia akan mencari dulu dari harga makanan dulu. Kayak dari makanan dulu. Kalau namanya tidak cocok maka dia akan ke minuman. Kita coba ya teman-teman, kita run saja. Di sini tampil ya. Nah, daftar menu restoran. Ada menu makanan itu ada ayam bakar sesuai tampilan tadi. Ayam bakar harganya 25.000. Terus ayam bakar lagi di sini. Ayam bakarnya ada 2. Aku ganti aja. Misal aku ayam bakarnya ada 2. Aku ini nggak mau ayam bakar. Ini ayam goreng. Ayam goreng ya teman-teman. Maaf. Nah, di sini ada ayam goreng dengan harga 25.000, ayam bakarnya 30.000, ayam sayurnya 20.000, sate ayamnya 28.000, menu minumannya ada es teh 8.000, ada es jeruk 10.000, ada kopi susu 12.000. Nih, kalian bisa lihat ya. Dan juga ada jus melon. I like it jus melon. 15.000, benar kan? Masukkan pesanan maksimal 4 menu sesuai dengan teman-teman. Mana nih? Nih, maksimal 4 menu dan menyertakan jumlahnya. Oke. Contohnya di sini ada nasi goreng sama dengan 2. Nah, contoh aku akan mesen nih teman-teman. Aku akan mesen ayam goreng. Ayam goreng sama dengan 1. Ayam gorengnya 2 karena buat opat teyung 1. Terus aku mau sate ayam. Nggak mau sate ayam, aku mau ayam sayur. Ayam sayurnya 2. Oh iya, salah tuh. Dia akan muncul kan? Karena aku salah formatnya. Kayak di sini ayam sayur sama dengan 2. Terus di sini aku es teh aja. Enggak deh, aku es jeruk. Es jeruk sama dengan 2. Wow, di sini kita muncul struk pembayarannya ya sesuai dengan tugas, dimana mencetak struk pesanan. Ini menghitung total biaya sudah, terus kita struknya. Ayam gorengnya 2, 50.000, ayam sayurnya 2, bener 40.000, es jeruknya 2, bener ya, dikali 2 itu 20.000. Oke. Pajaknya 10%. Jadi total pesanannya itu kita 110.000. Pajaknya 11.000. Servisnya, tax servisnya itu kan kita udah otomatis kayak kita punya tax service sendiri yaitu 20.000 setiap pemesanan. Ya udah 20.000 ditambah dong. Jadi ada diskon. Karena kenapa ada diskon? Karena aku tuh belanjanya lebih dari 100.000. Aku dapat diskonnya itu 141 lagi. Aku dapat diskonnya 14.100 rupiah. Jadi total yang harus dibayarkan adalah 126.900 teman-teman. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga membantu dan semoga dipahami.
Saya masih belajar, masih pemula. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan mohon bimbingannya dan koreksiannya, Pak. Terima kasih, semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.